Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Tegar Adityanto dengan NPM 22764161073 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pembuatan basis data, DFD, dan IRD. Pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dengan baik dan terstruktur di dalam suatu sistem komputer. Berikut ialah pemaparan dari basis data yang telah dibuat menggunakan Microsoft SQL Server. Berikut ialah pembuatan database. Berikut ialah tampilan dari database yang telah dibuat menggunakan Microsoft SQL Server. Untuk yang pertama kali, kita akan membuat dengan nama Sistem Informasi Perpustakaan yang berisi database anggota, database buku, database peminjaman. Untuk database anggota berisi, kita klik kanan, kemudian kita pilih Select Top 1000 Rows. Ini adalah tampilan dari database anggota. Untuk scriptnya tersendiri berisi Select Top 1000 ID anggota yang berisi nama, alamat, nomor telepon, status anggota, from Sistem Informasi Perpustakaan .dbo .anggota. Ini adalah tampilannya dari database anggota yang berisi ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, status anggota. Contohnya ialah ID anggota 1 dengan nama John Doe, alamat Jalan Mangga, nomor 9A, nomor telepon 0812-3456-7890, dan status anggotanya aktif. Di sini terdiri dari 5 data yang sudah ada di dalam database anggota. Kemudian kita akan beralih ke database buku. Kita klik kanan, pilih Select Top 1000 Rows. Ini adalah tampilan dari database buku dengan script Select Top 1000 ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, from Sistem Informasi Perpustakaan .dbo .buku. Ini adalah tampilannya yang berisi ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit. Contohnya ialah ID buku 101, judul buku Laskar Pelangi, pengarang Andrea Hiraza, penerbitnya Bentang Pustaka, dan tahun terbit 2005. Kemudian kita akan beralih ke database peminjaman. Kita klik kanan, pilih Select Top 1000 Rows. Ini adalah tampilan dari database peminjaman dengan script Select Top 1000 ID pinjam yang berisi ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, denda, from Sistem Informasi Perpustakaan .dbo .peminjaman. Ini adalah tampilannya ID pinjaman, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, denda. Contohnya ialah ID pinjam 1001, ID anggota 1, ID buku 101, tanggal pinjam 2022, bulan 1 tanggal 1, tanggal kembali 2024, bulan 1 tanggal 10 dengan denda 0. Berikutnya kita akan beralih ke materi Data Flow Diagram atau DFD. Data Flow Diagram atau DFD adalah suatu teknik pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dan proses dalam suatu sistem. Proses-proses ataupun aktivitas-aktivitas yang terdapat di sistem informasi perpustakaan ini juga digambarkan dalam bentuk data flow diagram. Hal ini bertujuan mempermudah pihak pengembang atau programmer untuk pembangunan sebuah sistem. Ini adalah contoh DFD level 1 yang terdiri dari admin, anggota, kemudian database-nya terdiri anggota, peminjaman, dan buku. Berikutnya ialah DFD level 2 yang terdiri dari masyarakat, perpustakaan, anggota, admin. Adapun untuk database tersendiri tersedia tabel anggota, tabel buku, tabel peminjaman yang terdapat di DFD level 2. Berikut ialah pembuatan DFD. Kita beri nama DFD level 1.
Selanjutnya kita akan masuk ke tahap proses pembuatan DFT level 1. Yang pertama kita siapkan admin. Kemudian kita siapkan anggota. Yang kedua kita siapkan anggota. Kemudian kita buat mengelola data. Kemudian kita buat mengelola data juga. Kemudian kita buat lagi database. TB anggota. Kemudian kita buat lagi database TB buku. Dan TB peminjaman. Seterusnya kita akan buat pelayanan anggota. Pertama kita akan hubungkan admin ke mengelola data. Yang berisi data anggota. Kemudian kita buat dan kita hubungkan mengelola data ke admin yang akan berisi informasi. Kemudian kita akan hubungkan admin ke mengolah data. Yang akan berisi input data pustaka, input data user atau anggota. Kemudian kita hubungkan mengolah data ke database tabel buku. Selanjutnya kita akan hubungkan anggota ke pelayanan anggota. Yang berisi informasi pustaka. Kemudian kita hubungkan pelayanan anggota ke database tabel peminjaman. Dan kita hubungkan TB anggota ke pelayanan anggota. Dan kita akan hubungkan mengolah data ke admin. Yang akan berisi sebuah informasi.
Untuk dari anggota ini terdapat user akun, terdapat user account, username, dan password. Kemudian kita akan hubungkan mengelola data ke TB anggota. Berikut ialah tampilan dari DFD level 1 yang telah kita buat. Kemudian kita akan beli warna. Untuk admin anggota dan untuk mengelola data kita beli warna. Selanjutnya kita akan membahas DFD level 2. Pertama kita akan siapkan masyarakat. Kemudian kita akan siapkan pustakawan. Kita siapkan lagi anggota, dan admin. Setelah itu kita akan buat pendaftaran. Input data, dan input data lagi. Setelah itu buat peminjaman buku. Pertama kita akan hubungkan pendaftaran ke masyarakat yang berisi informasi data perpustakaan. Setelah itu kita hubungkan masyarakat ke pendaftaran yang berisi data lengkap, user account. Setelah itu kita hubungkan pendaftaran ke admin yang berisi informasi pendaftaran. Setelah itu kita hubungkan input data ke admin. Di sini input data buku.
Kemudian kita isi dengan informasi data anggota. Setelah itu kita akan hubungkan pendaftaran ke pustakawan yang berisi info pendaftaran. Dan kita hubungkan peminjaman buku ke pustakawan yang berisi info peminjaman. Dan kita akan hubungkan peminjaman buku ke anggota. Kemudian kita akan hubungkan selanjutnya kita buat data anggota. Dan data buku. Di sini kita akan buat database-nya. Yang berisi TB anggota. Kemudian kita akan hubungkan input data ke TB anggota. Kemudian kita buat lagi database-nya. TB buku. Setelah itu kita akan hubungkan input data ke TB buku. Dan kita hubungkan input data ke admin yang berisi informasi data buku. Kemudian kita akan hubungkan peminjaman buku ke anggota. Sudah. Kemudian kita akan membuat TB peminjaman.
akan membuat tabel peminjaman yang akan kita hubungkan ke peminjaman buku ke tabel peminjaman yang berisi info peminjaman juga. Setelah itu kita akan membuat peminjaman buku lagi. Kemudian kita akan hubungkan peminjaman buku ke pustakawan yang berisi info peminjaman. Kemudian kita akan hubungkan pinjaman buku ke admin yang akan berisi info pengembalian. Setelah itu kita hubungkan peminjaman buku ke peminjaman buku. Kemudian kita akan hubungkan peminjaman buku ke anggota. Kemudian kita hubungkan info peminjaman buku ke admin. Di sini berisi info pinjaman. Dan ini berisi hak akses request peminjaman. Selanjutnya kita akan warnakan di masyarakat, di pustakawan, di anggota, di admin, selanjutnya di input data buku, pendaftaran, peminjaman buku, input data. Ini adalah hasil dari DFD level 2.
Materi berikutnya yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah sebuah model data yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas objek dalam sebuah sistem informasi. ERD menggunakan sejumlah notasi dan simbol untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar data. Pada dasarnya ada 3 macam simbol yang digunakan, yaitu entity, atribut, dan relationship. Berikut ialah contoh dari ERD. Di sini ada anggota, pengunjung, admin, peminjaman, dan buku. Kemudian melakukan ada input dan input. Berikut ialah proses pembuatan ERD. Berikutnya akan membahas tentang ERD. Pertama, kita siapkan dengan nama anggota, peminjaman, melakukan, dan ada. Selanjutnya kita beri di sini input, admin, buku, input, dan pengunjung. Kita hubungkan melakukan ke anggota. Kemudian kita hubungkan ke peminjaman, seterusnya kita hubungkan ke ada, kita hubungkan ke masing-masing elemen yang ada di ERD. Untuk anggota, berisi ID anggota, berisi nama, alamat, nomor telepon, dan status. Di sini berisi ID anggota dan
ID peminjaman. Di sini berisi ID pinjam PK, ID anggota FK, ID buku FK, tanggal pinjam, dan tanggal kembali denda. Terusnya di sini berisi ID pinjam, ID buku FK. Sini ID pinjam PK. Kemudian dari buku berisi ID buku PK, judul buku, pengarang, tahun pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Selanjutnya di sini berisi ID admin dan ID peminjaman. Selanjutnya di sini berisi ID admin, username, password, dan full name. Selanjutnya di sini berisi ID pengurus dan ID admin. Selanjutnya di sini berisi ID pengarang, nama, cari, saran, tanggal kunjungan, dan jam kunjungan. Berikut ialah hasil dari pembuatan e-audit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.